Selamat pagi, siang, atau malam, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Michael Baptiswa dengan NPM 2106752054 dari kelas SD-SDMB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola modul expenses di UDU 16. Pertama, seperti biasa, seperti yang kita lakukan di lab sebelumnya, kita duplikasi database yang kita gunakan di lab sebelumnya. Berarti saya akan duplikasi database yang saya gunakan di lab 8. Oke, setelah sudah duplikasi, kita login, kita masuk sebagai admin, dan kita harus pastikan bahwa modul-modul berikut sudah terinstall, yaitu modul expenses, ini purchase, dan modul accounting. Setelah sudah terinstall semua dan sudah diaktifkan, login sebagai admin lagi atau ya tetap sebagai admin, dan kita ubah akses modul expense pada setting sesuai dengan ketentuan di soal. Pertama, untuk Atalia yaitu sebagai senior accountant, kita ubah expenses menjadi administrator, kemudian Petra sebagai koordinator purchasing, sebagai administrator juga di expenses, kemudian Hani sebagai HR untuk eksternal, di expenses kita ubah ke tim approver, Hana sebagai manajer HR ke tim approver juga, dan user kita, yaitu user saya sendiri, Prayoga, saya ubah ke tidak memiliki role apapun di expenses. Berikutnya, login sebagai purchasing coordinator atau Petra dan buat beberapa expense product sesuai dengan ketentuan di soal seperti ini. Buat ada penginapan, tiket perjalanan, konsumsi, dan akomodasi kendaraan. Kemudian kita juga perlu membuat expense account, masih sebagai Petra, kita buat seperti ini dengan nama seperti ini, disesuaikan dengan yang ketentuan yang ada di soal. Berikutnya, setelah sudah semua, kita login sebagai Hani dan buat expense baru sesuai dengan ketentuan di soal. Jadi buat yang pertama ada Happy Hotel, kemudian ada tiket pesawat Jakarta Makassar, kemudian ada taksi bandara, kemudian ada tiket pesawat Makassar Jakarta, kemudian ada makan malam Sushi Rock. Setelah semua data expense telah dimasukkan dalam sistem, kita perlu membuat laporan untuk semua pengeluaran tersebut dengan judul Perjalanan Dinas 2106752054, itu NPM saya. Kemudian kita ajukan laporan tersebut ke manajer saya. Dalam skenario ini, kita pilih manajer yang sesuai dengan manajer dari usaha yang saya dapatkan. Manajer saya adalah Putih. Oke, di sini kita buat. Sebelumnya mungkin ada kesalahan minor, yaitu saya lupa mengedit namanya, nama eh, judul laporannya. Jadi masih nama tanggal, seharusnya Perjalanan Dinas 2106752054. Oke, setelah dibuat, langkah selanjutnya adalah persetujuan oleh manajer HR. Jadi kita logout, terus kita login menggunakan akun Hana. Lalu kita setujui expense report yang sudah diajukan sebelumnya. Jadi kita setujui. Kemudian kita login sebagai Atala dan lanjutkan proses laporan pengeluaran dengan memasukkan laporan tersebut ke jurnal perusahaan, post to journal entries. Kemudian langkah berikutnya adalah mencatat pembayaran reimburse kepada karyawan. Karena perusahaan perlu membayar kembali pengeluaran yang telah dilakukan oleh karyawan sesuai dengan laporan yang telah diajukan. Lakukan register payment dan kita isi form register payment sesuai dengan ketentuan yang ada di soal. Jadi kita isi seperti ini. Kemudian laporan pengeluaran berhasil dibuat. Apabila status laporan pengeluaran telah berganti menjadi paid. Jadi sudah seperti ini, berarti laporan sudah selesai dibuat. Kemudian ada tambahan di konfigurasi DB Visualizer. Jadi pada dasarnya DB Visualizer adalah perangkat lunak, manajemen basis data, dan alat pengembangan yang mendukung berbagai database seperti Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, Postgre, dan sebagainya. Fungsi utama dari DB Visualizer adalah untuk membantu pengguna dalam memantau, mengelola, dan mengembangkan database mereka. Oke, pertama kita download dulu DB Visualizer-nya, download, setup. Kemudian buat connection baru dengan database Postgre, itu dengan ketentuan soal. Kemudian kita bisa, teman kita connect. Di sini udah posisi connect seperti ini. Kita lihat table dan visualisasi reference. Nah, kita akan melihat table dan visualisasi IR juga di sini seperti ini. Kemudian kita bisa melihat graph reference setelah loading selesai. Nah, seperti ini. Oke, dengan ini lab exam telah selesai. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan.